Kita beramal tujuan utama apa? Tidak lain dan tidak bukan mengharapkan redha Allah. Yang kita kerjain semuanya satu doang. Tujuan utama adalah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita duduk di majlis ilmu, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah keseharian daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan para sahabat yang lalu Nabi menyampaikan hadis-hadisnya. Maka kata Nabi, hadza majlisul ilmi, inilah majlis ilmu. Maka insyaallah
setelah kita memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan semangat yang baru, keinginan yang kuat untuk kita senantiasa mengisi usia dan umur kita, juga sekaligus memakmurkan masjid-masjid dengan harapan seluruhnya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada puncak kita melaksanakan ibadah dan beramaliyah dari amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan kita yakin bahwa semuanya diberikan dan mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu ada yang makanan Pak, yang mohon maaf kalau yang nggak puasa makannya sekalian ya. Sekarang kita selangsung ngode pakai piring aja gitu dah ya. Ya kapan-kapan bungkus juga atau gimana aja dah ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Setelah kita mengetahui ada yang pertama atau terlebih dahulu harus kita miliki di dalam diri kita, di dalam hidup di dunia ini, yaitu adalah ilmu. Sehingga disebut oleh Nabi bahwa ilmu itu adalah al-imam, sedangkan amal adalah makmumnya. Itu yang beliau katakan di dalam hadisnya, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'un lah. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam. Ilmu itu imam, berarti imam di depan atau di belakang? Depan. Ilmu itu imam, dia di depan. Untuk apa dia ada di depan? Supaya ada yang mengikuti di belakangnya. Maka amal itulah yang dikatakan makmum. Ilmu imamul amal. Ilmu adalah imamnya. Dia berada di depan, mengarahkan, mendidik dan memberikan dan menunjukkan atau menunjuki kebaikan-kebaikan. Itulah ilmu. Kemudian amal, dia harus dilakukan sesuai dengan ilmu. Itu yang dikatakan maka amal mengikuti daripada imamnya. Makmum mengikuti imam, amal mengikuti ilmu. Nah, ilmu yang kita pelajari, yang kita miliki, khususnya ilmu agama, dia akan berbuah, kata Imam Ghazali, sebagaimana beliau telah mengibaratkan al-ilmu bimanzilati syajarah wal amalu bimanzilati thamarah. Ya, kemarin udah bahwa ilmu itu, kata Imam Ghazali, seperti pohon, sedangkan amal itu adalah buahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan buah tanpa pohon? Maka mustahil. Maka bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah kalau tanpa diiringi dan dilandasi dengan ilmu? Ilmu yang lebih utama, maka dia dikedepankan. Tetapi ilmu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Sehingga kata beliau juga Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, al-ilmu wal amal jauharan. Bahwa ilmu dan amal itu, ilmu kita yang kita punya kemudian kita amalkan, dia adalah seperti dua berlian, dua mutiara, dua perhiasan yang begitu sangat mahal harganya, dan bahkan dia tidak bisa dipisahkan. Ilmu harus mendasari amalan kita,
amalan kita harus didasari dengan ilmu. Nah, itulah insyaallah Allah jadikan ilmu yang telah kita dapat dari guru-guru kita selama hidup kita menuntut ilmu di mana aja kita ngaji. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kata ulama, ada yang paling tinggi kedudukannya di atas ilmu, bahwa ilmu itu nomor 2 dia, ditinjau dari segi sikap dan adab, yang disebut dengan al-adab atau akhlak. Sehingga kata ulama, al-adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal akhlak, etika, sopan santun itu di atas daripada ilmu. Kayak apa kita punya ilmu banyak, kitab apa aja disebutin namanya, dihafal semuanya, tapi adabnya nggak ada. Dengan kata-katanya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka tidak ada gunanya ilmu yang dia miliki, ya. Maka al-adab harus dikedepankan, akhlak harus didahulukan. Itulah maka kata Nabi, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus bukan untuk menyebarkan ilmu. Secara khusus Nabi itu diutus untuk apa? Liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari hadis inilah tadi ulama memberikan satu kesimpulan, al-adab fauqal ilmi. Karena Nabi punya peran lebih khusus, lebih banyak perannya apa? Menyempurnakan akhlak, adab dan etika. Maka kata ulama, al-adab fauqal ilmi. Nah, ilmu yang kita miliki dia akan berbuah dengan kita amalkan. Nah, amal itulah yang memiliki proses. Sehingga di sini dikatakan laha bidayah wa nihayah wa zahir wa batin. Amalan-amalan kita, pekerjaan atau ibadah-ibadah kita, dia ada permulaan dan ada puncaknya. Ada luar, ada dalamnya. Ya. Kita beramal tujuan utama apa? Tidak lain yang tidak bukan mengharapkan redha Allah. Yang kita kerjain semuanya satu doang. Tujuan utama adalah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah redha, maka syurga pasti ngikut di dalamnya. Maka tujuan utama adalah redha Allah, keredhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang kita lakukan dia ada proses maknanya. Ada permulaan, ada akhir, ada puncaknya. Berarti maknanya ada proses. Itu yang disebut dengan syariah, thariqah dan haqiqah. Syariat itu apa? Syariat itu adalah bahannya, ilmunya. Kemudian thariqah adalah jalan, apa maknanya? Amalannya. Sedangkan hakikat adalah puncak kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak para ulama menggambarkan tiga unsur tadi. Syariat yang pertama, kemudian yang kedua thariqah, yang ketiga haqiqah. Nah, thariqah di sini kita tidak berbicara tentang thariqah wirid ataupun Naqsyabandiyah yang lain-lainnya. Ini pengertian secara umum dalam syariat, dalam agama kita, apa itu thariqah, ya. Syariat, thariqah, haqiqah, ya. Kalau bahasa kampungnya, perumpamaannya, kita bisa punya baju, bisa jadi itu baju karena ada sebab apa? Yang pertama, dia ada bahannya. Bahan itulah syariat. Lalu syariat, ilmu tadi, pengetahuan kita tahu, kita diwajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah, ada larangan-larangan di dalam syariat kita. Itu bahan bisa jadi baju, diapain? Dijahit, dikerjain, diamalin. Amal itulah tadi, ya. Menjahit itulah, ya, yang disebut dengan amal. Maka disebut thariqah, cara. Orang bisa memiliki baju setelah dia punya bahan, dijahit, maka jadilah
baju. Itu perumpamaan kampungnya bagi kita. Di dalam kitab ini juga disebutkan bagaimana para ulama menggambarkan bahwa proses hidup kita ini untuk sampai dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia harus dengan didasari dari tadi tiga tadi, syariat, thariqat dan haqiqah. Ada ulama yang menggambarkan wa mathala ba'dhum asy-syari'ah bis-safinah wat thariqah bil bahr wal haqiqah bil lu'lu'. Perumpamaan yang kedua, orang bisa mencapai ridha Allah. Ini urutannya, tartib ya, urutannya itu tertibnya. Seperti gambaran orang yang akan mencari apa itu? Barang yang berharga di dasar laut, apa namanya? Mutiara. Seperti orang yang mencari mutiara. Mutiara, dapat mutiara itu hakikatnya tuh tujuannya. Tapi caranya apa dulu? Wa matsala ba'dhum asy-syari'ah bis-safinah. Kalau kita mau masuk ke dasar laut, kita kudu punya kendaraan di atas laut, apa namanya? Kapal atau perahu. Perahu itulah, kapal itulah yang disebut dengan syariatnya. Syariat artinya apa? Kita mau bisa sampai ke puncak tujuan utama. Belum juga kita sampai tujuan utama, kita sampai ke laut, kita harus memiliki dasar syariat. Itulah maka yang disebut syariat itu kita berilmu, kita ketahui apa yang Allah wajibkan bagi kita dari syariat-syariat seperti yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh dan yang mubah. Nah, perumpamaan yang barusan ya, kata ulama, perahu itu seperti syariat. Artinya orang tidak bisa dia ke laut, hidup di laut kalau nggak punya perahu. Kayak apa dia jago berenangnya, ya, guru renang misalnya, di seminggu di laut, secara akalnya, ya nggak kuat juga. Tapi bisa kita berbulan-bulan di laut dengan pakai apaan? Kapal. Itulah maknanya. Nggak bisa kita berada di laut kalau nggak pakai kapal ataupun perahu. Begitu juga nggak bisa kita mendapatkan ridha Allah kalau awal dasarnya kita tidak kerjain. Apa itu tadi? Syariat ya. Syariat itu ya ibadah secara zahir yang kita lakukan. Wat tariqah bil bahri. Nah, syariatnya itu adalah perahunya, kapalnya. Tariqahnya apa? Lautnya itu. Lautnya itu tariqah. Kita bisa mendapatkan mutiara dengan naik kapal di laut. Masa naik kapal di atas rel kereta api? Nah, itu maknanya. Wal haqiqatu bil lu'lu'. Sedangkan hakikatnya itulah mutiara. Ini perumpamaan antara syariat, thariqah dan haqiqah. Kesimpulannya bahwa orang tidak bisa mencapai hakikat ridha Allah tanpa menjalankan syariat ya. Maka ada kadang orang-orang yang salah paham, salah kaprah di dalam pemahamannya. Dia hanya cuman hakikat aja. Ya kan, ada itu begitu orang, hakikat. Bahkan kata Al-Imam Haddad dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, kata beliau apa? Seandainya engkau melihat seseorang bisa terbang, dia bisa bolak-balik pergi ke Mekah dalam waktu sekejap. Di kemana aja dia bisa cepat dengan sekejap mata. Kau lihat dia bisa jalan di atas air, kata Imam Haddad. Kau lihat dia bisa terbang, maka janganlah kau tertipu kalau syariat tidak pernah dia lakukan. Jangan kita kagum, karena justru itu adalah setan. Itu adalah setan. Karena setan bisa kapan aja, dia cepat di mana aja. Yang terpenting adalah yang kita lakukan syariat. Gimana cara sholatnya, ya? Gimana cara dia wudunya, gimana cara dia bermuamalah kepada manusia, gimana cara dia muasyarah kepada keluarganya, gimana dia hidup bertetangga. Nah, itu syariat. Jadi kalau syariat belum kita kuasain atau syariat belum kita terapkan dalam kehidupan kita,
jauh dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatahassalu al-lu'lu' illa minal bahr. Nah itu. Yang tadi perumpamaan tadi itu, orang yang mau mencari mutiara, maka mutiara tidak akan didapatkan kecuali di laut. Kan gitu. Wala yatawassalu ila lujjatil bahr illa bis-safinah. Dan sedangkan kita tidak akan bisa sampai kepada dasar laut, kita tidak akan bisa berada berlama-lama di laut illa bis-safinah, kecuali dengan perahu. Itu urutan syariat, amalan syariat itu ilmunya, lalu thariqah bersamaan dia amalannya. Kita tahu apa yang Allah wajibkan, kita kerjain. Itu namanya gabung tuh syariat sama thariqah. Jadi syariat sama thariqah gambaran ilmu sama amal. Nah, dua-duanya dikerjain, puncaknya udah tar kita meninggal dunia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mazzala ba'duhum hadhihi tsalatsah bin narjil. Ada lagi yang ketiga, perumpamaan orang itu mendapatkan ridha Allah dengan menerapkan syariat, thariqah dan haqiqah, seperti orang yang ingin menghasilkan minyak dari kelapa. Minyak goreng kelapa apa itu? Kelapa sawit. Apa itu minyak goreng ada dengan sendirinya? Kita pecahin tuh, tahu-tahu jadi minyak kelapa? Agak ada proses. Ya. Apa prosesnya katanya? Fasyari'atu kal qasri. Dasarnya, luarnya itu apa? Sebelum kita bisa dapetin minyak, ya dengan proses itu. Luarnya kelapa ada apanya? Kulit apa ya? Yang paling luarnya itu sabutnya, ya. Kulit yang tebalnya itu. Kita nggak bisa dapetin isi kelapa kecuali kita apain dulu? Kupas. Bisa makan kelapa? Gue bisa nih menghayal gitu. Kelapa atau gue rasain, itu menghayal namanya. Bohong, sama kayak tadi. Orang yang cuma hakikat, ibadah nggak dikerjain, ilmu dia nggak cari, nah itu namanya bohong dan itu mimpi, ya, menghayal. Syariat itu luarnya itu kulit sabutnya. Wat thariqah, habis kita buangin tuh sabutnya. Ada apa lagi? Batoknya, ya, bukan otomatis kita buang sabutnya lalu langsung kelapa, enggak, ada apanya? Batoknya kita apain lagi? Kita kupas tuh, ya. Wat thariqah kalub. Jadi syariat luarnya dari itu, begitu dia udah selesaikan syariatnya, dikupas tuh, masuk ke selanjutnya apaan tuh? Batoknya dikupas lagi. Itu yang dikatakan tadi ya, ilmu dengan amal bersamaan. Begitu selesai, kelapa dah tuh dapat. Kalau tujuannya dia ingin menjadikan kelapa sawit, maka ada proses. Diapain tuh? Ya, tanya orangnya dah sono dah. Digiling, ya, dengan proses sehingga keluarlah menjadi minyak. Itu yang kita pakai sekarang. Itulah perumpamaan kita hidup di dunia dalam menuju ridha Allah harus sesuai dengan syariat. Yang pertama syariat. Jadi syariat itu kalau kita ngomong syariat, gabung dia langsung sama thariqah. Apa maknanya? Syariat ilmunya, thariqah amalnya. Jadi jangan tertipu, jangan kaget, jangan kagum sama orang yang tidak mengerjakan syariat. Ya tadi itu secara zahir, jangan kita kagum. Justru tadi ketahuilah itu adalah setan. Ya. Nah, syariat ya, yang kita lakukan puncaknya nanti itu adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat-syariat yang kita lakukan, gampangannya sekarang bahwa pedoman hidup kita, syariat kita apa? Al-Quran dan hadis. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya sama, masih menggambarkan tentang ini juga. Beliau punya perumpamaan orang itu bisa mencapai hakikat ridha-Nya Allah
dengan dua sayap katanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Tir. Apa itu tir? Terbanglah kalian. Tir ilal haq bijanahain katanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, tir ilal haq, terbanglah kalian menuju Allah, menggapai ridha Allah, cari ridha Allah. Apa yang kita kerjain tujuannya cuma satu, ridha Allah. Dengan apa caranya? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bijanahain, dengan dua sayap. Namanya terbang pakai dua sayap. Dua sayap itu apa? Alkitab was sunnah. Sayapnya dua. Yang kanan itu Al-Quran, yang kiri itu yang satu adalah sunnah, Al-Quran dan hadis. Itulah luar biasa. Para ulama sudah menggambarkan secara mudah dan secara gamblang untuk kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka harus sesuai dengan urutan-urutan daripada asy-syariah, ya, kemudian thariqah dan haqiqah. Bahkan kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, beliau menggambarkan katanya, orang mau mencapai ridha Allah nggak bisa kalau tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi ke maulid, begitu memang. Hikmah maulid itu tujuan utamanya adalah mengikuti, ya. Mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Junaid apa tadi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, kullu turuq masdudah. Setiap jalan ini buntu. Jalan itu semuanya ketutup udah. Nggak bisa mendapatkan kemudahan, nggak bisa mendapatkan keberkahan, nggak bisa menjadi orang yang baik, orang soleh, illa biman ta'athara, kecuali orang yang mengikuti hidupnya, gaya hidup ataupun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua jalan tertutup, nggak dapat ridha Allah kalau tidak mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah memang kehidupan kita semua didasari atas apa yang diarahkan dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kullu turuq masdudah illa man tawaqqafa wa ta'athara bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan meremehkan syariat. Akhlak tadi itu termasuk di dalamnya itu. Yang di awal adab fauqal ilmi, itu adab itu bagian dari syariat dan thariqah. Kita tahu ini harus sopan santun kepada orang tua, kita ngomongnya baik. Itu namanya dia beradab, ya. Dia namanya melakukan sesuatu yang disunahkan ataupun dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah juga di situ dicontohin, ya. Seorang ulama besar yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, bisa dua cara bacanya, Al-Bustami atau Al-Bastami. Kalau orang yang sering baca kitab-kitab sufi atau tasawuf, ya, kadang disebut nama beliau. Abu Yazid Al-Bustami, satu hari dia pengen datang ke rumah seseorang, yushhar bil wilayah katanya. Orang pada ngomong ada seseorang yang terkenal dengan kewaliannya katanya. Abu Yazid dengar ada orang yang terkenal dengan kewaliannya, ya. Kalau kita kan cuman wali apa? Wali murid. Ya, jangan ngaku jadi wali. Ya, wali nikah, satamsa wali nikah dia, ya, itu. Abu Yazid dengar katanya ada orang terkenal dengan kewaliannya, masyhurun bil wilayah. Kalau wali itu kan namanya udah apa sih makna wali? Wali kekasih Allah. Wali, waliyani, aulia, kekasih. Ya, orang yang dekat itu maknanya waliullah, kekasih Allah. Ya, maksudnya begitu nih di sini. Ada orang dikenal, orang sebut terkenal orang dengan waliullahnya, kekasih Allah katanya. Jadi kalau kekasih Allah apa?
Ibadahnya gimana? Oh, malamnya tahajudnya luar biasa, sholatnya luar biasa, akhlaknya, ingat, bukan ibadah doang, akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, itu Pak. Ini ntar yang dilihat sama Abu Yazid bukan ibadahnya, akhlaknya. Maka tadi di awal saya kedepankan al-adab fauqal ilmi, bahwa adab itu, etika itu adalah di atas ilmu. Ya, jangan sampai orang yang memiliki ilmu banyak, seorang ustadz, seorang ulama, lalu dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, naudzubillah, ya, maka itu menjadi aib baginya. Abu Yazid datang dah, dia mau datang ke rumah tuh orang yang katanya terkenal dengan wali. Datang, rupanya pintunya masih ditutup. Di samping tuh rumah ada masjid. Abu Yazid nungguin tuh orang keluar aja dah, ya, dia nggak mau ngetuk pintu, nungguin ntar keluar. Kalau ketemu dia mau tegur sapa atau dia ucapin salam, ketemuan dah. Tapi nggak pakai masuk rumahnya, nungguin di samping masjid. Duduk di situ Abu Yazid Al-Bustami. Nggak lama nih orang yang tadi terkenal dengan kewaliannya keluar dari rumahnya. Abu Yazid belum paranin, masih ngeliatin aja, ya. Keluar dari rumah mau menuju masjid, ini orang ngeludah. Tahu ngeludah? Apa diberiak, pokoknya beludah dah. Beludah ke tembok masjid. Dilihatin siapa tadi? Abu Yazid. Ya, Abu Yazid luar biasa, masyhur juga dengan, ya, wali min auliyaillah kata ulama. Jadi belum ditegur, belum dilihatin doang, keluar. Ini orang berludah, ludahnya dibuang ke tembok masjid. Mudah-mudahan kita nggak ada yang begitu ya, insya Allah. Kalau adik diam aja dah, istighfar, astagfirullah, ya, kan temboknya doang. Nah, tembok. Ini lihat, Abu Yazid nggak pakai ketemu lagi, pulang langsung. Nggak pakai ketemu lagi, nggak jadi nemuin orangnya, pulang langsung. Apa kata beliau? Kalau ama hal yang mudah dan mulia seperti ini dia nggak bisa lakukan, itu kan syariat, adab sama masjid, jadi nggak boleh sembarangan diludahin aja. Tembok luar itu bukan tembok dalam. Tembok dalam orang pukulin, ya. Ludah di dalam masjid. Tembok luar, bukan tembok dalam. Jadi keluar dari rumahnya, dia mau ke masjid, ya, dia keluar, mau keluar reak kali, diludah aja, ludahnya dilemparin ke tembok masjid. Itu artinya tidak ada adabnya. Adab dasar, etika dasar orang ke Baitullah, terhadap rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Yazid, kalau kepada hal yang mudah saja dia tidak bisa lakukan, bagaimana dia disebut wali gitu. Jadi wali itu nggak sembarangan. Oh, dikit-dikit wali punya duit, datang tatur keluar 10 juta katanya. Itu bukan wali, memang dia bawa dari rumah, ya. Apalagi yang berhubungan dengan Baitullah. Nah, ini kehormatannya luar biasa. Nah, sampai disebut Baitullah. Maka kalau kita melihat kotoran-kotoran apa aja, nah ini ntar ada makanan, ya, sampahnya jangan dibuang sembarangan, ya. Kantongin atau taruh di sini, tumpulin di piringnya. Dari hal yang paling kecil, Pak. Kadang kita dikasih aqua gelas, ya, di iklan. Astagfirullah, bukan aqua, Perancis tuh, ya. Boykot, ya, boykot. Boykot apa? Aqua ame fit, tegas tuh, ya. Kalau dia belum minta maaf, karena itu ya Indonesia pada pakai semua, ya. Biar dia ngerasain situ kerugiannya. Pakai aja udah, oke, iklan. Agennya mana? Pak Haji Asif ada, ya. Di Serengseng juga ada. Oke, ada lagi 21. Ya mana itu? Ahmadi mana itu? Ya. Sementara jangan beli dulu tuh yang tadi, ya. Kalau dia belum minta maaf, karena kan sudah melukai dan, ya, menghina Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dikasih itu, kita buka tuh minuman, ya, ada plastiknya, kantongin aja. Sampahnya itu jangan buka, atau ya pokoknya apa aja dah, ya. Yang kita lihat plastik doang, kita kantongin. Apa tuh? Pahalanya besar. Karena dia memuliakan rumahnya Allah. Kebanyakan orang masih belum merasakan dia ada di masjid, itu rumahnya Allah. Betul ya? Dia berasa di tempat biasa aja. Nah, jangan. Ini tujuannya kita mengaji, duduk di majelis ilmu, lalu kita diberitahu tentang kemuliaan-kemuliaan daripada Baitullah, rumahnya Allah. Nah, itu diantaranya dengan kehormatan-kehormatan. Itu sampah-sampah apa saja yang ada di dalam masjid yang tidak layak, yang itu kayaknya keleleran, nah, kita ambil. Jangan ngandelin merbot, ya. Jangan ngandelin pengurus, karena kalau ngandelin dia, mereka yang dapat semuanya. Nah, kita kapan dapat pahalanya di masjid? Nyingkirin kotoran. Artinya kotoran itu sampah, nggak mesti yang najis, sampah aja tuh tadi, kayak kertas, ada plastik, comot aja, kantongin, ntar kita buang. Nah, itu bagian daripada ta'zim. Kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Syiarnya Allah apa diantaranya? Masjid. Diagungin tuh. Ya, jangan sampai ini kelihatan kok ada sampahnya masjid. Meskipun masjid mana aja, kita lagi di mana aja, Pak. Kadang kita masjid kita doang kita pikirin juga. Lagi di mana aja kita lihat sampah keleleran, kita diam aja. Comot aja udah. Yang kita lihat bukan masjidnya orang, ini Baitul, rumahnya Allah. Nah, itu. Ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perbaikan dalam akhlak kita kepada Baitullah, rumahnya Allah. Karena tadi tuh kata Abu Yazid, gimana dia bisa menjadi naik derajatnya, bahkan sampai menjadi kekasihnya Allah, kalau hal yang paling dasar aja dia nggak kerjain. Maknanya apa? Gimana dia mau mendapatkan kemuliaan Allah kalau ama Baitullah, rumahnya Allah aja dia nggak sopan? Masa mau diangkat sama Allah derajatnya makin dekat, makin luar biasa? Enggak. Ya, seakan-akan seperti itu. Nah, ini ya, daripada gambaran para ulama tentang masalah, ya, ibadah yang itu merupakan buah daripada ilmu. Kembali kita baca dalam kitabnya, ya, wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan kita tidak bisa, ya, mencapai daripada puncak tujuan hidup kita kecuali kita menata rapi bidayah, permulaan itu. Kita nggak bisa mencapai hakikat ridha Allah kalau tanpa ihkam bidayah, menata, melakukan sesuai dengan urutan bidayah, permulaan tadi. Apa tadi awalnya itu? Syariat sama? Nah, dia bareng tuh berdua. Ya, syariat, thariqah sama hakikat. Hakikat itu puncak, ya. Kapan kita selesai melakukan keduanya nih? Nyari ilmu, nuntut ilmu, beramal sampai kita meninggal dunia, maka meninggalnya disebut radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang beramal, berilmu, ilmunya diamalin, amalnya dengan ilmu, terus saja kerjain begitu. Semua, ya, mencakup hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia tadi itu, akhlak. Nah, maka selesai kita melakukan semuanya, meninggal dunia, sampailah kita pada hakikat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi katakan di dalam hadisnya juga, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Ini gambaran pelaksanaan itu gimana, sampai kapan katanya. Nggak pernah kenyang, nggak pernah cukup orang yang beriman. Min khairin, dari kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah yang diiringi dengan ilmu. Syaratnya itu ibadah yang diiringi dengan ilmu. Nggak pernah cukup orang beriman, nggak pernah merasa kenyang, kurang terus, bahkan dikerjain terus. Sampai kapan? Hatta yakuna, sampai pada puncaknya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada puncaknya dia mendapatkan redha Allah. Kalau Allah sudah redha, maka tadi itu
Allah berikan semua yang kita inginkan, termasuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam syurga maka nanti digambarkan, kalau kita insya Allah masukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang luar biasa, puncaknya. Kalau ada yang nanya, mana hakikatnya ketemu Allah? Syurga dulu, ya. Meninggalnya mendapatkan ridha Allah disebut husnul khatimah. Kemudian dia masuk alam barzah, raudhah min riyadil jannah. Nikmatnya itu taman daripada taman-taman surga. Hari kiamat terjadi, maka kita masuk surganya Allah. Amin. Kalau ada orang bertanya, mana hakikatnya? Udah sampai. Dan puncak hakikatnya, dia akan benar-benar ilal haq, bertemu dengan Allah. Bertemu di sini, melihat Allah. Melihat Allah dengan bi'ainai, dengan mata kepala kita beneran. Bukan menghayal, bukan pun majas, tapi benar-benar kita akan melihat Allah di mana? Di syurga. Itu maknanya ilal haq, benar-benar ketemu dengan Allah. Tapi nanti di dalam syurga, maka dikatakan oleh Nabi, ada satu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang paling lezat, kenikmatan yang paling indah, kenikmatan bahkan yang mengalahkan kenikmatan syurga. Apa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Sungguhnya kalian semua wahai orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan nyata di syurga nanti. Kama tarawnal qamar lailatal badr, seperti kau melihat bulan. Kita lihat bulan purnama 13, 14, 15, kelihatan nggak? Apa pakai alat? Pakai mata telanjang aja bisa. Itu maknanya. Ketika di dunia kita bisa melihat bulan purnama dengan mata telanjang, itu maka nanti juga di surga kita mencapai dan mendapatkan pertemuan kita melihat Allah dengan mata kita yang benar. Sebenar-benarnya kita melihat, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian semangat buat kita terus hidup nih. Maknanya apa? Jangan putus asa. Yang banyak dosanya, banyak salahnya, kembali kepada Allah. Karena Allah yang maha pengampun, maha pemurah. Ya Allah yang memberikan semua kita ya dengan sifat-sifat yang luar biasanya, maha santun, yang maha memaafkan, yang maha mengampuni. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang kita punya atau sedang diuji oleh Allah dalam keadaan seperti ini, dari ekonomi kita, bisnis kita, usaha kita, jangan pernah menyerah, jangan mundur, tetap kerjain selama itu dihalalkan oleh Allah. Yang terpenting adalah kita insyaallah senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wala uzura ala batiniha illa ba'da al-wuquf ala zahiriha. Itu seperti gambaran-gambaran tadi, ya. Engkau tidak akan bisa sampai pada dalamnya. Mutiara nggak bakal bisa didapat kalau kau tanpa memiliki perahu, kapal, dan kau berlayar di laut. Sama tadi, kau tidak akan bisa mendapatkan minyak tuh dari kelapa kalau kau tidak melewati proses secara zahirnya sebelumnya. Kita kupas batok sabutnya, kemudian kita kupas lagi batok dalamnya itu, lalu kelapanya dimasukin di mesin, proses, digiling, terus disaring, keluarlah itu minyak. Itulah makna daripada apa? Syariat yang bersamaan dengan thariqah, jalan. Kemudian sampailah pada puncak hakikat ridhonya Allah, masuk ke dalam surga, puncaknya lagi bertemu dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pas dah tu udah bunyi ya, ini ngaji subuh lagi zaman sekarang sejam bisa. Kalau ngaji maghrib cuman ada 3 perapat ya. Kalau subuh tambahin lagi sampai jam 6, 1,5 jam ya. Mau? Saya kagak, nggak mau dah ya. InsyaAllah mudah-mudahan yang terpenting dengan pengajian-pengajian kita ya, inilah makanya saya sampaikan atau kita bawa, kita buka apa yang disampaikan oleh para ulama untuk membimbing dan mengarahkan hidup kita, bahwa dari semua yang Allah berikan anugerah harus kita dahulukan adalah akhlak, adab dan etika, baik adab kepada Allah ataupun adab kepada manusia, termasuk juga adab ke Baitullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan
ilmu yang bermanfaat. Allah berikan senantiasa kepada kita semua taufik dan hidayah, sehingga kita bisa terus meningkatkan dan mengamalkan ilmu yang sudah kita dengar dari guru-guru kita. Ini baik, ini ada perubahan, ini peningkatan, kita kerjain. Itu yang dikatakan insyaallah ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dari jamaah, silakan. Ada? Iya. Assalamualaikum. Speaker udah mati. Iya. Ya. Nah, inilah maka yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita harus mengetahui arti syariat, thariqah dan haqiqah untuk kalangan awam. Nah itu ya, untuk kalangan awam. Maka saya bilang tadi, kita nggak bicara thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Tijaniyah, ya. Tapi kita bicara secara umum bahwa syariat itu apa? Ilmu. Ya, yang Allah wajibkan dari kewajiban syariat-syariat kita itu, ya, yang wajib, yang sunnah, yang makruh kita jauhin, yang diharamin apalagi kita jauhkan, yang mubah bisa jadi pahala kalau kita niatin untuk ibadah. Nah, itu syariat. Thariqah apa? Jalannya, caranya. Gimana kita bisa ngerjain tuh? Tahu kewajiban sholat, tahu doang, dikerjain kagak? Nah, karena diwajibkan kita kerjain. Ada yang diharamkan, ya, dari keharaman kemaksiatan, kita tahu doang, tapi kita nggak jauhin, jangan, ya. Maka thariqahnya kalau itu larangan kita jauhkan, kalau itu perintah kita kerjain. Itu yang dikatakan syariat thariqah untuk kalangan awam, ya. Memang ada makna daripada thariqah, tapi tetap nggak bisa dikatakan thariqah itu ibadah qalbu. Kalau qalbu itu berhubungan dengan hakikat, gitu. Jadi yang sebenarnya syariat itu dan thariqah luar dia, ibadah luar kita, ya, yang harus senantiasa sejalan. Dan inilah yang insyaallah bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, pengertian syariat, thariqah dan haqiqah. Jadi ini pelajaran enteng, artinya pelajaran bawah, bukan dia tingkat tasawuf nih, ngomongin thariqah, wah nih, ntar ada lagi dah gosip pengajian Senin subuh, pengajian bahas thariqah katanya. Lu lewat doang naik motor kagak duduk di sini. Ya. Benar, ini buat orang awam semuanya, ya. Jadi tujuannya supaya kita berilmu, beramal, itu maknanya syariat dan thariqah. Maka puncaknya hakikat. Jelas ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Syaitanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.